Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Habibi. Nama saya Nova Mega Ivana. Kami dari kelompok 4 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 1 Universitas Islam Majapahit akan menyampaikan hasil laporan baca kami tentang karya sastra sebagai struktur kulturalisme. Yang pertama ada teori Aristoteles mengenai struktur karya sastra. Dalam bab ini akan diteliti pendekatan objektif, yaitu pendekatan yang menekankan karya sastra sebagai struktur yang sedikit banyaknya bersifat otonom. Masalah struktur karya sastra dibicarakannya dalam rangka pembahasan tragedi, khususnya dalam pasal-pasal mengenai plot. Menurut pandangan Aristoteles, dalam tragedi action, tindakan bukan karakter, watak yang terpenting. Efek tragedi dihasilkan oleh aksi plotnya. Dan untuk menghasilkan efek yang baik, plot harus mempunyai 4 syarat utama. Yang pertama, order yang berarti urutan dan aturan. Urutan aksi ini tersebut harus teratur. Yang kedua ada amplitude, berarti bahwa luasnya ruang lingkup dan kekompleksan karya harus cukup untuk memungkinkan perkembangan peristiwa yang masuk akal. Yang ketiga ada unity, berarti bahwa semua unsur dalam plot harus ada dan bisa bertukar tempat tanpa mengacaukan. Yang empat ada connection atau coherence, berarti bahwa sastrawan tidak bertugas untuk menyebut hal-hal yang sungguh terjadi, tetapi hal yang mungkin terjadi. Jadi, keteraturan atau susunan plot yang masuk akal, ruang lingkup yang cukup luas, kesatuan dan keterkaitan plot disebut Aristoteles sebagai syarat utama, khususnya untuk tragedi. Yang kedua, struktur karya sastra dan lingkaran hermeneutik. Hermeneutik adalah ilmu atau keahlian menginterpretasi karya sastra dan ungkapan bahasa dalam arti yang lebih luas menurut maksudnya. Interpretasi keseluruhan tidak dapat dimulai tanpa pemahaman bagian-bagiannya. Tetapi interpretasi bagian mengandaikan lebih dahulu pemahaman keseluruhan karya itu. Dalam praktek interpretasi sastra, lingkaran itu dipecahkan secara dialektik, bertangga dan lingkarannya bersifat spiral. Mulai dari interpretasi menyeluruh yang bersifat sementara, kita berusaha untuk menafsirkan anasir-anasir sebaik mungkin. Dalam masyarakat sastra yang menganut konveksi dasar bahwa sebuah karya tidak harus mempunyai makna yang homogen, menyeluruh, terintegrasi. Proses interpretasi tidak mungkin dikuasai oleh lingkaran hermeneutik yang hanya dipecahkan secara bertetangga. Untuk memecahkan lingkaran hermeneutik dan mencari makna total sebuah karya sastra, setiap bagian dan anasir karya diberikan tempat dalam penafsiran yang menyeluruh. Kalau seorang pembaca tidak berhasil mencapai interpretasi integral dan total, ada 2 kemungkinan, yaitu karya tersebut gagal atau pembaca bukan pembaca yang baik. Yang ketiga ada kekurangan minat untuk struktur karya sastra pada abad ke-19. Yang populer pula dalam abad ke-19 ialah pendekatan yang melihat sastra pertama-tama sebagai sarana untuk memahami aspek-aspek kebudayaan yang lebih luas, terutama agama, sejarah atau aspek kemasyarakatan. Pendekatan lain yang diutamakan dalam ilmu sastra pada abad ke-19 itu ialah sejarah sastra yang juga sering mengabaikan karya sebagai keseluruhan makna. Teks Jawa kuno, Jawa, Melayu, Aceh, dan lain-lain dimanfaatkan untuk memperjelas aspek kebudayaan tertentu, tetapi seringkali kurang mendapat perhatian sebagai aspek kebudayaan tersendiri yang memerlukan pendekatan khas yang cocok dengan sifatnya sebagai sastra. Keempat ada munculnya minat untuk struktur karya sastra. Di bidang ilmu bahasa telah disebut nama Ferdinand de Saussure yang membawa perputaran perspektif yang cukup radikal dari pendekatan diakronik ke pendekatan sinkronik. Penelitian bahasa menurut pendapat ini harus mendahulukan bahasa sebagai sistem sinkronik. Makna dan fungsi unsur-unsurnya hanya dapat dipahami dalam keterkaitannya dengan unsur-unsur lain. Sifat utama bahasa sebagai sistem tanda ialah sifat relasionalnya. Dalam ilmu sastra Indonesia, pendekatan struktural yang eksplisit baru mulai ada dengan karya Uhlenbeck mengenai struktur bahasa Jawa. Di bidang studi antropologi,
Budaya pendekatan struktural juga muncul pada awal abad ini dengan peneliti Perancis Durkheim dan Mauss sebagai pelopornya. Yang kelima, aliran formalis di Rusia. Di bidang ilmu sastra, penelitian struktural dirintis jalan oleh kelompok peneliti Rusia antara 1915 sampai 1930. Mereka biasanya disebut kaum formalis. Sesudah Perang Dunia Kedua, karya-karya dan ide-ide aliran formalis mulai diketahui dalam kalangan yang lebih luas. Berkat karya Ehrlich, Streider, dan Todoroy serta terjemahnya tulisan aslinya ke dalam bahasa barat. Teori formalis dalam waktu singkat telah mengalami perkembangan cukup pesat sehingga tidak mungkin pendirian formalis disimpulkan dalam satu rumusan saja. Penting pula disadari bahwa formalis sebagai ahli dan pengkritik sastra sangat erat hubungannya dengan aliran puisi modern di Rusia. Konsep yang sangat penting dalam pandangan para formalis adalah konsep dominan, ciri menonjol atau utama. Menurut pendapat dan pengalaman mereka dalam sebuah karya sastra, aspek bahasa tertentu secara dominan menentukan ciri-ciri khas hasil sastra itu. Demikianlah aliran formalis cepat berkembang ke arah strukturalis. Karya sastra sebagai struktur menjadi sasaran utama ilmu sastra. Dalam karya sastra seringkali dimanfaatkan sarana untuk menjadikan jalan cerita yang wajar itu menjadi aneh atau asing. Sarana mengasingkan karya disebut deotomatisasi atau defamiliarisasi, tidak hanya diterapkan pada puisi tetapi pada struktur naratif. Yang keenam ada pendekatan struktural dan gerakan otonomi. Aliran strukturalis berkembang terus di dunia Slavia dengan kelompok yang kuat di Praha. Kemudian berkembang lagi dengan nama yang lebih modern yaitu semiotik. 7. Tentang analisis struktur karya sastra. Analisis struktur bertujuan membongkar dan memaparkan secermat, seteliti, sedetail dan mendalam mungkin keterkaitan dan keterjalinan sebuah anasir dan aspek karya sastra bersama-sama menghasilkan makna menyeluruh. Neokritisisme di Amerika Serikat sebagai salah satu bentuk strukturalis memainkan peran yang luar biasa. Tidak hanya di bidang teori dan kritik sastra, tetapi juga di bidang pengajaran sastra khususnya di dunia pendidikan. Yang kedelapan ada 4 kelemahan strukturalisme khususnya kritisisme konsep struktur. Kelemahan pendekatan struktural berpangkal pada 4 hal. Yang pertama, new kritisisme secara khusus dan analisis struktur karya sastra secara umum belum merupakan teori sastra, malahan tidak berdasarkan teori sastra yang tepat dan lengkap. Bahkan ternyata merupakan bahaya untuk mengembangkan teori sastra yang sangat perlu. Yang kedua, karya sastra tidak dapat diteliti secara terasing, tetapi harus dipahami dalam rangka sistem sastra dengan latar belakang sejarah. Yang ketiga, adanya struktur yang objektif pada karya sastra. Makin disangsikan peranan pembaca selaku pemberi makna dalam interpretasi karya sastra, makin ditonjolkan dengan segala konsekuensi untuk analisis struktural. Yang keempat, analisis yang menekankan otonomi karya sastra juga menghilangkan konteks dan fungsinya, sehingga karya itu meneragadikan dan kehilangan relevansi. 9. Pasca strukturalisme. Dasar pendekatan kelompok pasca strukturalisme adalah ketidakpercayaan terhadap bahasa. Bahasa tidak mungkin mencerminkan kenyataan atau tidak mungkin dicek berdasarkan kenyataan. Pemakaian bahasa dalam teks menciptakan sebuah kenyataan yang hanya terdiri dari dan dalam bentuk bahasa sebagai dunia tanda. Yang ke-10 ada prinsip intertekstualitas atau hubungan antar teks. Prinsip ini diberi nama intertekstualitas dan untuk pertama kali dikembangkan oleh peneliti Prancis Julia Kristeva. Bahwa pada prinsip ini setiap teks sastra dibaca dan harus dibaca dengan latar belakang teks-teks lain. Tidak ada sebuah teks pun yang sungguh-sungguh mandiri dalam arti bahwa pencipta dan pembacanya tidak dapat dilakukan tanpa adanya teks-teks lain. 11. Kenisbian konsep struktur dan peranan pembaca selaku pemberi makna. Struktur karya sastra bukanlah sesuatu yang otonom dan objektif, yang dapat diteliti dan dianalisis lepas dari faktor-faktor dan anasir-anasir lain, khususnya hubungan antara struktur karya sastra dengan peranan.
Membaca terhadap merupakan masalah yang sangat kompleks. Hal ini tidak hanya dikemukakan atas dasar konsep intertekstualitas. Dalam praktek penelitian terbukti bahwa selalu ada interaksi antara analisis struktural dan interpretasi makna sebuah karya. Tidak mungkin kita secara objektif melakukan analisis struktural yang kemudian disusul oleh interpretasi subjektif. Yang ke-12, analisis struktur dan fungsi kemasyarakatan karya sastra. Analisis struktur demi struktur itu sendiri sebagai tujuan akhir ilmu sastra membancikan karya sastra sebagai balasan terhadap kenyataan, yang bagi individu ataupun bagi golongan atau lapisan masyarakat tidak hanya mencerminkan kenyataan tetapi pula memberikan jawaban alternatif. Van Heste menyebutkan dalam fungsi kemasyarakatan lewat peranan pembaca. Dia menyebut analisis karya itu suatu prasarana untuk sosiologi sastra. Sudah tentu dalam pandangan ini analisis harus diarahkan pada fungsi sebagai penafsiran kenyataan atau balasan terhadap kenyataan. Yang ke-13 ada strukturalisme genetik. Menurut Goldman, struktur kemaknaan itu mewakili pandangan dunia penulis, tidak sebagai individu tetapi sebagai wakil golongan masyarakatnya. Kemudian atas dasar analisis vision du monde tersebut, si peneliti dapat membandingkannya dengan data-data dan analisis keadaan sosial masyarakat yang bersangkutan. Maka itu, varian strukturalis Goldman disebut strukturalis genetik yang menerangkan karya sastra dari homologi, penyesuaian dengan struktur sosial. Tetapi dalam kegiatan peneliti analisis struktur karya sastra, imanen memenuhi peranan yang esensial. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.